mungkin nggak sih kita nikah dengan orang Jepang, dengan orang asing? Yang pertama mungkin. Yang kedua enak, apa tidak? Enak, karena saya kan nikah dengan orang. Karena dia memperluas, jadi ini juga merupakan bagian dari ini ya, banyak berjalan memperluas wawasan, banyak kita berinteraksi keluar, maka kita boleh jadi akan memperluas wawasan. Jadi kalau saya ingat kepada sirah Nabi ketika meninggalnya Rasulullah SAW, kebanyakan para sahabat itu meninggalnya tidak di Mekah dan Madinah. Kebanyakan para sahabat itu meninggalnya di luar Mekah dan Madinah. Untuk apa? Untuk ekspansi, untuk penyebaran Islam. Jadi kalau kita ingin mencari jodoh orang asing, maka pertama yang kita harus pahamkan adalah niat. Niat kita bukan pengen keren, dapat bisa tinggal di negara asing, bisa nikah dengan orang asing, kemudian apalagi kalau plus bonus suami kita, calon suaminya ganteng gitu, ganteng, kaya, berpendidikan, enak dipandang, enak makan, enak sandang semuanya. Nah itu nanti dia hal yang semu, fata morgana gitu, mudah hilang, mudah habis. Yang pertama itu kalau kita pengen nikah, pastikan bahwa kita memiliki pemahaman tentang intercultural marriage, pemahaman bagaimana pernikahan mixed marriage itu, bagaimana budaya orang yang akan kita menikah, misalnya orang budaya asing. Budaya itu tidak hanya dengan understanding is not enough. Paham itu nggak cukup. Tapi mengerti itu tidak cukup. Tetapi paham. Kemudian setelah paham juga nggak cukup. Nah di situ harus ada rasa kita tadi kalau kata Mbak Ane tidak mudah ya, tapi harus ada rasa this is the fate of Allah gitu. Ini adalah takdir Allah, dan takdir Allah itu adalah sebaik-baik ketentuan. Walaupun kalau langkah rezeki pertemuan baik itu ada ruang-ruang kita untuk berdoa ya, tapi once kita sudah ditakdirkan, maka itulah takdir. Nah di situ ada ketentuan yang kita harus yakini bahwa itu insya Allah yang terbaik untuk kita. Nah ketika kita yakini itu terbaik untuk kita, seringan apapun takdir, kalau dia tidak disyukuri maka jadi berat. Seberat apapun kita rasa, misalnya kita nikah dengan intercultural marriage, dengan budaya yang berbeda, dengan adat yang berbeda, terus awalnya agama, tetapi kalau kita mensyukuri, kita menganggap bahwa itu takdir, ada pesan, ada message yang Allah ingin sampaikan kepada kita, bahwa boleh jadi nikahnya kita kepada mereka itu sebagai hikmahnya, sebagai ekspansi Islam, atau kita menjadi duta, ambassador Islam, maka dia akan meringankan kita, menenangkan kita, tidak menjadikan masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga itu menjadi berat. Bahkan di situ kita akan sacrifice ya, berkorban secara, misalnya kita orang yang memahami, bukan berarti kita minta dipahami dahulu, tapi kita orang memahami dahulu, kemudian mendidik, mengajar, membangun, menumbuhkan keimanan dari dalam keluarga itu. Kalau sendiri berat, perlu komunitas, kemudian kita bangun komunitas, kita saling berkongsi, kita saling bersama, kemudian kita membangun kekuatan dengan komunitas. Karena Islam itu agama yang muslih ya, agama yang dia bersosial. Agama yang bersosial, dia bukan agama yang sendiri, tapi dia agama komunitas. Agama yang, makanya kuntum khairu ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Ummah itu komunitas, society. Dan di situ dilanjutkan oleh Allah karena kamu menyuruh manusia ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kamu menyuruh manusia untuk berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Di pesan-pesan yang luar biasa, selain pada pesan-pesan kenabian, juga pesan komunitas, membangun komunitas. Untuk apa? Untuk menyebarkan kebaikan dan kekuatan. Ketika penjagaan keluarga yang kecil
Kemudian tadi kalau di Korea itu udah mulai 90 dari kecil. Keluarga itu kemudian berkumpul bersama, dijaga, maka mungkin suatu masa akan masif. Jadi membangun satu anak yang berkualitas boleh jadi dia lebih baik daripada 100 anak yang biasa-biasa saja. Disebut dengan apa namanya barius zaman ya, dengan distinguished person. Kita bagaimana membangun apa namanya anak-anak yang memiliki kemampuan untuk membangun masyarakat peradaban ke depannya membangun proses. Dan ini tentunya bukan hal yang ringan. Kita kalau dengan teori-teori ya nanti tujuannya membangun anak peradaban, anak ini tidak ringan karena apa? Dia berhadapan dengan masyarakat tadi. Anak itu berhadapan dengan masyarakat yang homogenes kalau di Jepang ya, yang budayanya sama, kemudian harmoni, tidak mengedepankan hal pribadi ke umum. Jadi kalau mereka berbeda, masyarakat homogenis, mereka mengedepankan hal perbedaan, itu mereka dianggap tidak bertoleransi. Misalnya. Dan bully itu bukan bully yang direct, tapi perasaan kita nggak enak. Perasaan anak itu, karena dia ada di satu budaya yang memang menjunjung tinggi budaya publik, keharmonian publik. Dia membawa sesuatu yang berbeda. Rasa nggak enak, walaupun bukan dibully, rasa nggak enak, tertekan. Dan itu tumbuh tertekan. Malu, akhirnya dia inferior. Dia minder dengan agamanya, dia minder dengan identitasnya sebagai orang muslim. Maka mulailah terasimilasi. Nah, kalau tidak dari kita menjaganya, dari keluarga yang menjaganya, mungkin ini masalah-masalah ini akan timbul. Jadi, tadi kita lihat plus dan minus ya. Plusnya mungkin, dan itu bagian daripada sesuatu yang memang sunatullah di awal-awal zaman kenabian, mereka menyebar kemana saja untuk dakwah. Kemudian mereka dengan cara apa? Dengan cara melebur tapi berakulturasi, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, ada kebertahapan, membangun komunitas. Makanya ketika Nabi ke hijrah pertama itu yang dibangun juga masjid dan madrasah. Masjid saat itu fungsinya bukan saja tempat, tapi sebagai madrasah juga. Sekolah itu penting, penting sekali untuk membangun sekolah. Terus yang apa namanya? Infrastruktur yang kita kuatkan. Masyarakat, komunitas masyarakat yang juga kita pertingkatkan, kita kuatkan juga. Nah, kemungkinan ini harus kita jaga. Jadi kalau kita ingin menikah, mencari pasangan, silahkan cari pasangan. Kalau ada masih gadis-gadis yang sekolah atau bekerja di Korea, cari matchmaker dengan Korea yang sudah Islam ataupun yang minat kepada Islam, tapi belajar Islam dulu, disuruh belajar Islam misalnya. Ataupun kalau yang laki-lakinya mungkin lebih mudah. Kitanya tapi, nah yang masalah dari kita itu kadang-kadang sebagai orang Islam dan dari negara-negara, saya harus mohon maaf saya kalau bilangnya, harus saya nyatakan kita yang datang Muslim itu sekarang itu kebanyakan negara-negara Muslim itu adalah developing country, negara-negara berkembang, bukan developed country. Jadi karakter inferior itu ada melekat di kita, sehingga ketika kita melihat budaya lain kita shock culture, kita gegar budaya, kaget budaya, sehingga kita merasa bahwa budaya yang datang dari luar itu semuanya bagus saja gitu. Padahal belum tentu, karena budaya yang didasarkan dari budaya Islam ya'alu wa la yu'la alaih, Islam yang fondasinya Islam, itu adalah budaya yang paling bagus sebetulnya. Dan kita harus meyakini itu. Jadi, kebanyakan orang Islam datang dari developing country, sehingga ada perasaan inferior. Apa yang datang dari Barat tanpa difilter, semuanya benar. Oh ini benar karena fasilitasnya, karena ekonominya, karena sebagainya, sistemnya, karena kerapihannya, karena disiplinnya misalnya. Itu betul dari sisi positif. Tapi ada satu hal yang kita tidak bisa elakkan, yaitu dari segi akidah. Akidah yang nggak bisa kita jual. Jadi ini harus betul-betul kita pahami. Kemudian kita coba gali, kita diskusi
kemudian kita kasih pranikah, kalau mau nikah ya, kita kasih persiapan pernikahan, apa-apa yang nanti timbul. Tapi sekali lagi bahwa menikah dengan orang asing itu sesuatu yang menyenangkan, boleh gitu. Dan bahkan bisa membuka wawasan, tapi kita harus ada kekuatan, kita harus punya kekuatan dan mengukur diri. Dan kita jangan lupa, kita tidak boleh bersendiri, kita harus berkomunitas. Saya selalu share ketika saya pergi ke Australia. Jadi waktu saya pergi ke Australia itu saya pergi ke satu sekolah, tapi satu tempat itu kalau kita tuh satu kecamatan mungkin. Bukan kecamatan, wali kota, satu kabupaten. Jadi saya pergi ke satu kabupaten itu kebanyakannya orang Islam. Kabupaten loh di Australia, di Sydney tapi sebelah wilayah kabupaten, pokoknya di Sydney sebelah selatan Australia. Sampai mereka punya mall, supermarket, dan itu seperti mallnya itu ujung ke ujung tuh orang Islam, semuanya di area mall itu orang Islam. Kayak kalau saya lihat itu kayak kalau saya pergi ke Mekah, jadi orang-orang pada jualan ke Mekah. Dan saya mengunjungi satu sekolah, yang sekolah itu muridnya 2000 lebih, besar sekolahnya. Kemudian dia bilang bahwa sekolah ini termasuk salah satu among 10 sekolah besar di Sydney. Kalau untuk seluruh Australia nomor 53, kalau di Sydney 10 besar di Australia Selatan. Jadi sekolah favorit, sekolah Islam. Masya Allah itulah. Tapi yang menjadi saya semangat adalah mereka cerita di awal berdirinya sekolah ini hanya 8 orang muridnya. Tapi masyarakat kemudian memberikan kepercayaan membangun sekolah ini, dan akhirnya dari masyarakat itu, dan akhirnya dari 2000 mereka membangunnya 1983 atau 93 gitu. Tapi belum sekolah lama ya, masih termasuk sekolah baru. Dan sekarang muridnya udah 2000-an. Dan itu nggak satu sekolah, ada sekolah lain juga. Masyarakat sudah memberikan kepercayaan yang penuh kepada sekolah Islam. Karena mereka tahu gitu, produk dari sekolah Islam di negeri minoritas, dengan kalau seandainya mereka masukin anaknya ke sekolah-sekolah yang umum gitu. Itu harus ekstra lebih kekuatan di rumahnya. Belum lagi kalau nikah dengan suami pasangannya yang mungkin tidak sekufu, yang kita juga harus banyak memberikan contoh, memberikan didikan, tambah anak lagi, belum lagi pengaruh dari luar, dari sekolah luar gitu. Maka kekuatan komunitas ini sangat penting sekali. Persiapan-persiapan ini yang mungkin harus ada, yang harus terus di-share ya, harus digembar-gemborkan itu, sehingga mudah-mudahan kemanapun kita berada, kalau kita mau nikah dengan siapapun, nikah dengan orang luar negeri bukan sebuah masalah yang besar. Dia bukan sebuah masalah yang besar karena apa? Justru boleh jadi dia bisa membawa kebaikan kepada agama dan kepada kita, budaya kita. Dan juga sebetulnya budaya Indonesia itu di antara budaya yang bisa toleransi, bisa masuk ya berbagai budaya. Kalau dia mau masuk ke budaya Jepang atau Korea, saya pikir budaya yang bisa menikah dengan Eropa. Karena apa? Orang Indonesia itu orang yang kebanyakannya orang yang mengahan, mudah bertoleransi. Jadi kita Kayati, suaranya kecil. Suaranya kecil, Kak. Assalamualaikum. Suaranya jadi kecil, Ibu. Udah jadi kecil? Udah. Ya, udah. Segini, udah. Nah, ya. Jadi kalau kita tuh alhamdulillah punya satu budaya yang, karena mungkin Indonesia itu terkenal dengan berbagai budaya, jadi sense of toleransinya tinggi ya. Rasa bertoleransi itu sangat tinggi, dan ini memudahkan kita juga sebetulnya bertoleransi dengan budaya-budaya lain. Di Indonesia itu toleransi budayanya tinggi,
dan budaya itu banyak. Kita heteroculture negara yang berbagai-bagai budaya. Jadi itu sebuah kelebihan sebetulnya bagi kita orang Indonesia. Karena kita di Indonesia juga kita sudah terbiasa untuk bertoleransi dengan berbagai-bagai budaya. Sebetulnya insya Allah kita juga punya kemampuan untuk bisa deal, bisa bertoleransi dalam hal-hal yang patut kita bertoleransi dengan budaya-budaya dari luar negara. Itu sebuah kelebihan bagi kita, bagi orang Indonesia yang saya perhatikan. Nah itu mungkin sedikit sharingnya, mungkin nanti akan kita perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin ya. Dan satu lagi, alhamdulillah komunitas mixed marriage di Jepang ini sudah mulai sudah agak lama juga sudah mulai ada komunitas yang dari komunitas daerah, ada juga organisasi besarnya gitu yang mereka mencoba untuk berkumpul memadukan kekuatan untuk bisa menjaga keimanan keluarga anak-anak dan juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi ada juga yang sifatnya lokalitas, ada juga yang sifatnya organisasi, dan alhamdulillah FGA ini termasuk organisasi mixed marriage ya. Produk dari FGA ini ya sekolah Islam ini alhamdulillah salah satu produk yang dihasilkan pada organisasi ini. Jadi memang harapan besar ya kalau kita berkomunikasi, membuat komunitas-komunitas itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk hal-hal yang baik ya, terutama ketika kita tinggal di negara-negara minoritas. Mungkin itu, Wallahu a'lam, nanti kita mungkin perdalam dengan pertanyaan-pertanyaan.